Halo bos, waktu berbuka masih ada setengah hari lagi nih. Tapi nggak ada salahnya, bos-bos semua buat cari rekomendasi kuliner legendaris yang cocok buat berbuka. Kita ajak Kak Lisa deh buat datengin rumah makan Sup Iga yang ramenya nggak ketulungan. Ini dia Sop Janda Bu Fahru yang lokasinya ada di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ibu, punten, iya. Aku mau ketemu sama ownernya. Saya sendiri. Ibu ownernya, Iya. aduh, salaman dulu Iya, kenalan, iya. sama-sama. Ini Iya. kan Bu, aku tuh ngeliat viral sop janda, terus udah gitu banyak pembeli. Aku pengen belajar dari Ibu gimana menjadi pembisnis yang baik gitu, Ibu. Boleh Ibu? Iya, berarti aku diajarin masak boleh juga? Boleh. Terima kasih Ibu. Hayo atuh, kita mau masak di mana Ibu biasanya? Ke dapur. Oke deh, ke dapur. Halo bos, ini sop janda tulang iga cabe segar. Penasaran? Ikutin terus, cuan bos. Oke Ibu, mangga dijelasin ini ada banyak banget rantangnya apa aja. Nah, ini nih udah boleh rebus nih, udah mateng. Oke. Cuman ini belum dibumbuin. Belum dibumbuin. Belum dibuangin ini yang kotor. Oh iya, Udah itu ya. dibuangin udah bersih. Tapi baru kita bumbuin. Oke. Cabe, kasih cabe. Dicabein pantesan tadi pas masuk ke sini langsung nyegak. Nyabein cabenya. ada tiga menu. Pedes, Pedes, sedang, nggak pedes. nggak pedes. Nah, ini dia si bintang utama tulang iga yang sudah direbus selama kurang lebih 3 jam lamanya. Dijamin daging-daging yang masih menempel bakalan lebih empuk saat disantap. Dalam sehari, rumah makan Sop Iga Bu Fahru ini emang nyiapin ratusan kilo tulang iga yang siap disajikan. Ya kadang-kadang ada 200 kilo, kadang-kadang ada 170 kilo gitu. Kalau hari-hari biasa ya kadang ada 300 kilo, hari Minggu, Sabtu Minggu. Pantes aja nih bos, banyak pembeli yang rela antri untuk sekedar menyantap sop janda tulang iganya ini. Gak heran, udah nyiapin iga sebanyak itu, sup iganya pasti ludes juga tuh. Ini dia, sup janda tulang iga yang siap disajikan ke pelanggan sesuai pesanan. Iya cabe sama rasa dah, sama kata yang makan tuh nggak bau sapi. Nah, ini dia yang jadi tambahan dan paling dicari sama pelanggan. Sup iga pedas maknyos dengan cabai rawit utuh yang ramenya berenang-renang di kuah sopnya tuh bos. Ini lihat coba cabenya segini banyak sehari ngerendos segini. Numbuk. Oh ditumbuk. Iya. Aduh ini megang aja udah langsung Mantap. mantep banget. Ya apalagi ditumbuk. Ini Oke. cabe seger. Oke, jadi Sekarang numbuknya. biar cabe lagi mahal nggak dikurangin cabe. Gitu hebat banget Ibu. Atuh mau aku nyobain numbuknya ya. Ya, Ayo Kak Lisa, bantu Bu Fahru tumbuk cabai rawitnya dulu nih. Bu, bismillah ya. 1, 2, 3. Nyedak banget. Baru aja nyoba, aroma dari cabai rawit yang ditumbuk ini langsung menyerbak ke hidung tuh. Wah, aku kayak baru berapa ya? 2 menit kali ya, mungkin. Udah leles. Udah pegel tangan, ini udah pegel banget. Ember. Wah, hebat. Hebat nih. Pantesan viral nih ya, karena numbuk cabenya aja tuh effort banget tuh. Kan? Emang cabai rawit di sup iganya ini nggak main-main bos. Dengar-dengar dalam sehari bisa menghabiskan 50 kg cabai rawit loh. Wih, kalau harga cabai lagi naik, kira-kira pengaruh nggak ya sama harga sup jandanya nih Bu Fahru? Kalau cabe mahal ini nggak pernah ditaikin. Kalau cabe mah kecuali kalau dagingnya yang naik, nah itu baru ditaikin. Kalau masalah cabe mah enggak. Enggak. Kalau cabe mah kan suka ada naik turunnya tuh. Iya, kalau cabe mah. Kalau ini dagingnya kalau udah naik udah nggak bisa turun lagi dia gitu. Emang top banget deh. Harga tetap dan banyaknya cabai rawit nggak dikurang-kurangin pula. Mantap kan bos?
Cabai rawit yang sudah ditumbuk, kemudian dituang ke dalam rebusan kuah tulang iganya langsung, bos. Rasa pedasnya dijamin menyatu ke dalam daging tulang iganya deh. Penamaan sop jandanya ini memang jadi salah satu pembeda dan yang bikin unik, sehingga bikin pengunjung penasaran, bos. Iya, emang khasnya itu pengen jualan sop janda. Dari awalnya kan adik yang jualan tuh janda. Nah, jadi sekarang nama sop janda itu langsung nerus sop janda jadinya. Sebenarnya disebutnya kan kalau sop janda itu tulang iga. Bukan cuma urusan rasa, berbisnis kuliner juga harus menjaga kualitas melayani pelanggan. Apalagi saat pembeli membludak seperti ini, harus bisa satset dalam melayani pesanan. Ya tantangannya kadang komplain, ada yang ini ada tulangnya, nggak mau tulang lemak, cuman gitu aja udah. Iya, selera. Ntar ada yang mau tulang tua gitu, ada yang mau tulang muda, ada gitu. Cuman gitu aja sih. Ayo Kak Lisa, segera bungkus pesanan sop iganya tuh. Jangan sampai pembeli kecewa karena kelamaan menunggu. Saya nggak bisa nih, gini nih. Apa gemeteran tangan? Panas kan? Nahan panas. Benar-benar penuh tantangan kan, bos? Harus berpacu dengan waktu dan panasnya sop iga yang siap dibungkus tuh. Jelas, apa yang dilihat nggak segampang kalau dilakuin ya, bos. Belum selesai nih, bos. Ayo Kak Lisa, coba belajar ikat bungkusan sop iganya. Licin, panas gitu, jadi kayak aduh, mana harus cepet-cepet lagi kan. Orang kan udah nunggu pesanan ya. Wah, ini mah aku nggak bisa, kayaknya hari pertama langsung dipecat. Ini mah, Ibu aku jangan dipecat ya hari pertama. Aduh, ngiket aja nggak bisa gitu. Untuk harga yang ditawarkan cuma Rp60.000 aja loh. Tapi emang sebanding sama nikmat dan puasnya menggerogoti daging-daging yang menempel di tulang iganya ini, bos. Ya kalau puasa mungkin jam 9-an lah baru ada buka. Iya, baru buka. Sampai sehabisnya, sampai sore, sampai bukber diadain. Apalagi ntar kalau yang banyak bisa pesen. Nah, kalau di bulan puasa, usaha kuliner ini jelas masih jadi incaran untuk menu berbuka pastinya, bos. Jadi harus tahu, jam buka rumah makan sop janda Bu Fahru ini yang menyesuaikan dengan waktu berbuka pastinya, bos. Sekarang saatnya kita tanya tips dari Bu Fahru dalam menjalankan bisnisnya hingga sukses sampai sekarang nih, bos. Bu, kalau misalnya usaha tuh harus gimana sih, Bu? Ya, harus sabar. Oke. Mau ada orang, enggak, kita harus nungguinnya. Harus rajin. Oke, siap, harus tekun ya Bu ya. Harus tekun gitu. Pokoknya punya ilmunya sabar dah. Yang penting apa Bu? Penting Cuan, bos. Bos, udah ketemu weekend lagi nih. Artinya siap-siap cari inspirasi buat datengin cuan nih, bos. Tapi kali ini, Min Cuan mau ajak kalian berbisnis sambil menyalurkan hobi, seperti bapak yang satu ini. Berawal dari banyaknya kegagalan usaha yang pernah dialami, akhirnya Doi kembali ke titik awal menekuni hobi lamanya. Hobi berkebunnya ternyata mendatangkan rezeki yang nggak disangka-sangka, bos. Halo bos, selamat datang di La Fresa, wisata petik stroberi yang terbaik di Lembang. Penasaran dengan apa aja kegiatan yang ada di wisata ini? Tetap di Cuan, bos. Agrowisata ini banyak didatangi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun dari luar kota. Saat ini, dari 8 hektar kebun stroberi miliknya mengalir cuan yang gak ada matinya. Setiap hari panen, setiap hari cuan, bos. Mantap! Produksi La Fresa saat ini kita rata-rata seharinya itu 300 sampai 400 kilo. Dan kita rutin, kita panen whole year sepanjang tahun. Kalau harga stroberi per onsnya aja 25.000, wih, bisa tembus 70 jutaan nih, bos, omsetnya sehari. Kebayang kalau sebulan bisa dapat berapa ya? Yang pasti nolnya banyak banget, bos. Pada tahun 2012, hampir 20 jenis bibit varietas unggul stroberi pernah dibudidayakannya. Ada yang dari Belanda, Argentina, Amerika, Australia, dan Jepang.
Tapi hanya bibit dari Jepang yang mampu bertahan dengan cuaca dan iklim Indonesia, bos. Lihat aja tuh, bos, ukuran stroberi Jepang lebih besar daripada stroberi lokal dan memiliki rasa yang lebih manis, berbeda dengan stroberi lokal yang rasanya lebih asam. Gak heran kalau jadi favorit banyak orang. FYI nih bos, buah stroberi ini memiliki kandungan vitamin C lebih banyak daripada buah jeruk ya. Dan apabila kita rajin mengonsumsinya, banyak manfaatnya buat tubuh nih bos. Seperti mencegah serangan jantung, menurunkan kadar kolesterol, hingga mengontrol kadar gula darah. Tools yang saya pakai di perkebunan ini, yaitu salah satunya aplikasi yang bisa kita memprediksi cuaca satu hari atau bahkan 1 minggu ke depan. Karena itu penting gitu buat pegangan kita sebagai petani. Dan juga kemajuan-kemajuan apa, teknologi-teknologi apa, atau pupuk atau vitamin apa yang baru. Nah, kita tuh mengikuti. Uniknya, selama 12 tahun bertani, Pak Julianto nggak punya pakem yang sama nih untuk merawat stroberinya. Sebabnya, perubahan iklim dan cuaca yang nggak menentu di Indonesia jadi tantangan tersendiri buat Pak Julianto. Pak Julianto bahkan pernah sampai dianggap setengah gila nih bos sama kerabatnya. Karena doi tetap kekeh untuk berkebun stroberi walau berkali-kali gagal. Bahkan teman-teman saya, kerabat saya gitu, menilai saya ini udah mentalnya udah setengah gila ya kata mereka. Ya karena kok mau gitu mengerjakan sesuatu yang resikonya tuh besar sekali. Ya memang kalau di satu sisi saya melihat dari kacamata resiko itu betul. Tapi di satu sisi saya juga punya rasa penasaran. Saya yakin, ada keyakinan diri bahwa kalau ini saya fokuskan, saya nggak berpindah-pindah bidang, cepat atau lambat, saya pasti bisa sukses di bidang pertanian. Oh iya bos, aslinya buah stroberi ini tumbuhan subtropis yang panennya hanya bisa musiman. Tapi di tangan Pak Julianto bisa menjadi tanaman yang dapat dipanen setiap hari. Keren ya bos? Halo bos. Nah, hari ini kegiatan kita adalah untuk panen stroberi. Nah, ini setiap hari kita lakukan panen stroberi sepanjang tahun. Nah, untuk menciptakan panenan sepanjang tahun, kita ada bikin pola tanam. Sehingga hasilnya bisa kita panen setiap hari, sepanjang tahun. Stroberi dari kebun Pak Julianto ini punya kualitas jempolan nih bos. Baik dari sisi bentuk maupun kualitas rasanya. Tanpa mengenal musim, stroberi Pak Julianto selalu ada di supermarket atau pasar modern. Hanya buah dengan kualitas rasa yang manis dan bentuk sempurna yang akan dikemas dan dikirim ke supermarket. Nah, buat buah yang nggak lolos, masih bisa diolah menjadi produk turunan seperti jus, selai, buah kering, dan cemilan coklat stroberi. Jadi masih punya nilai ekonomis ya bos. Dari produk turunannya ini, aliran cuannya juga lumayan nih bos. Sebulan bisa menghasilkan 3.000 produk turunan dengan kisaran harga 30 ribuan per pieces. Wah, lumayan banget bos tambahan cuannya. Sebelum sesukses sekarang, pahit manisnya berkebun stroberi sudah doi rasakan bos. Saat 2 tahun awal bertani stroberi, doi belum dapat pemasukan sama sekali. Dan doi juga pernah bertahan hanya dengan uang 15.000 di dompet. Beberapa jenis usaha sudah dicoba Pak Julianto bos, tapi nggak ada satupun yang berhasil. Semuanya berakhir dengan kegagalan. Dalam setiap usaha, kita suka ketemu namanya kegagalan maupun jatuh. Begitu juga dengan kebun stroberi ini. Tapi, sekalipun 100 kali kita jatuh, kita harus bangkit 101 kali. Jangan gampang putus asa, jangan menyerah, tetap semangat, dan yang penting, cuan bos. Bos, jajanan yang satu ini emang gak ada duanya ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, banyak diserbu pembeli karena pentol cocok banget buat takjil pengganti gorengan.
Pabrik pentol milik Mas Eko ini pun kebanjiran untung. Cuannya super nampol. Orderannya aja nggak berhenti-berhenti, bos. Foto model ini sampai bela-belain datang jauh dari Malang biar bisa ketularan ilmu wirausahanya Mas Eko. Bos, berkat uang 200.000 saat ini alhamdulillah saya sudah bisa kirim pentol 2 ton ke seluruh Indonesia. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Link, giling terus. Ya begini nih bos, aktivitas karyawan Eko dari jam 7 pagi. Puluhan ember daging udah antri siap giling. Pabrik yang ada di Kemantren Tulangan Sidoarjo ini memproduksi cemilan berbagai daging, yaitu pentol dan tahu bakso. Totalnya ada 15 jenis pentol. Untuk pentol original, produksinya sudah dicetak menggunakan mesin ya bos, supaya bisa dengan cepat memenuhi permintaan pasar. Selain itu, ada juga varian lain seperti varian mercon, varian keju, varian jamur, varian lemak, dan yang paling juara, pentol jumbo. Nah, untuk pentol jumbo, pencetakannya harus menggunakan tangan ya bos. Caranya sama seperti mencetak bakso. Ayo Moza, bisa nggak nih bikin pentol yang bulatnya sempurna? Bos, ini varian favorit di kita bos, namanya pentol jumbo. Isiannya ada lemak dan tetelan. Ini sangat rekomendasi banget. Gimana Moza, bisa bikinnya? Ternyata susah bos. Yuk, bisa yuk, dicoba lagi. Masa mau jadi juragan pentol nggak bisa bikin pentol? Kita harus ngulang nih kayaknya. Oke, kita ulang. Pentol yang sudah matang nggak bisa langsung dikemas bos, harus didinginkan dulu. Pentol-pentol siap kemas ini nantinya akan dikirim ke mitra-mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Sumatera, seluruh Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pabrik ini juga menyediakan dan mengemas saus pedas, saus tomat, saus kacang, dan kecap. Bos, yang namanya usaha bisa berkembang salah satunya karena peran dan kerjasama dengan mitra. Dengan dibantu mitra-mitra yang tersebar di berbagai daerah, Eko bisa dengan mudah melakukan riset dan inovasi produk. Doi cukup mendengar dan mengamati perkembangan yang ada di pasar. Selanjutnya, Doi akan membuat produk sesuai dengan yang diinginkan pasar. Contohnya nih, ini di Bekasi Pak sekarang lagi musimnya dimsum, ya kita bagikan dimsum. Terus kalau di Jawa Tengah Pak kita sekarang ada bakso jamur loh, di sini sering kita bikin bakso jamur. Terus yang paling terbaru kan tahu bakso topping Mbak. Nah, kita juga bikin tahu bakso topping. Jadi kita mengikuti pasar sih Mbak. Nah, kalau tadi udah lulus bikin pentolnya, apa iya Moza juga bisa bikin dimsum? Bos, biasanya aku makan dimsum langsung hap, tapi ternyata bikinnya butuh kesabaran, ketelitian, kayak gini nih. Kita harus teliti dan hati-hati bos, biar adonannya nggak kebuka. Dengan harganya yang sangat terjangkau, produknya dilirik banyak mitra yang ingin berwirausaha dengan modal yang terjangkau. Bayangin aja bos, harga pentolnya aja mulai dari 300-an rupiah per butir. Dimsum cuma 1000-an, dan tahu bakso juga 1000-an. Nah, kalau ada yang pengen jualan pentol, butuh modal berapa sih mas? Dimulai dari uang 750.000 aja Mbak. Nanti customer-nya atau mitranya nanti bisa jadi pelanggan kita dan kita ajarin jualan Mbak. Contohnya nanti kita masukkan grup WA, terus kita ajarin cara marketing kayak gimana gitu Mbak. Kecuali hari Minggu, pabrik pentol ini beroperasi terus ya bos. Dan karena pasarnya meliputi hampir seluruh wilayah di Indonesia, so pabriknya jarang menyimpan stok banyak. Setiap hari selalu ada pengiriman, baik keluar kota ataupun luar Jawa. Kalau untuk kapasitas produksi kita rata-rata 2 ton per hari Mbak. Bayangin bos, hanya dalam waktu 2 tahunan, Doi yang awalnya reseller mampu memproduksi sendiri produknya, bahkan dalam jumlah yang besar. Permintaan pasar yang berkembang pesat tentunya nggak lepas dari peran Eko di saat awal membangun bisnis ini. Ini salah satu kuncinya bos.
Kalau saran saya buat teman-teman semua yang ingin memulai usaha, pertama harus berani dulu kayak gitu Mbak. Kalau memang kita nggak percaya diri untuk ketemu orang, kita juga bisa memasarkan produk kita melalui sosial media atau membantu atau bermitra lah dengan teman-teman sales kayak gitu Mbak. Kini Eko udah bisa mengecap manisnya buah kesuksesan bos. Doi juga bersyukur karena berhasil membahagiakan keluarga dari bisnis pentol ini. Dalam kurun waktu 2 tahun ini cepet banget ya Pak ya cuannya ya. Apalagi kemitraannya juga udah banyak. Terus alhamdulillahnya udah berkembang pesat lah ya. Kira-kira dari Pak Eko itu tipsnya apa sih Pak? Bisa sampai sebesar ini gitu. Kalau yang tips dari saya sendiri sih yang pertama adalah konsisten nih Moza. Jadi kita sebagai seorang pengusaha ataupun dari awal ya, kita mulai dari nol dengan modal cuma 200.000. Ini saya puter-puterin, saya telaten, terus saya sabar juga. Terus yang paling penting, waktu itu saya sudah niat ingin membantu banyak orang. Saya juga nggak lupa untuk selalu berbagi kepada sesama, tetangga ataupun siapapun. Yang penting lagi, cuan bos! Bos-bos, siapa coba yang nggak kenal sama minuman yang paling banyak dicari di bulan Ramadan ini? Eits, untuk urusan bisnis kali ini, tehnya bukan sembarang teh nih bos. Ini yang namanya teh artisan, salah satu olahan teh yang diracik dengan bahan-bahan herbal alami. Teh artisan ini bisa dibilang jelas lebih naik kelas. Bukan cuma khasiatnya yang banyak, tampilannya pun lebih estetik. Nah, kita kenalan dulu sama pionirnya nih bos. Halo bos, nah ini adalah salah satu bentuk inovasi minuman yang diracik dari teh artisan Sila. Penasaran seperti apa? Ikuti terus di Cuan Bos. Mengawali langkah karirnya sebagai brand and business consultant di perusahaan teh terbesar di Indonesia, akhirnya Doi sadar kalau hulu dari bisnis usaha teh di Indonesia mengalami hal yang kurang mengenakan nih bos. Petani dan buruh petik yang ditemui langsung kala itu ternyata punya berbagai keluhan. Bapak kenapa tega sama kita? Tahu nggak berapa yang kami dapat dari apa yang Bapak ambil? Nah, di saat pertanyaan seperti itu baru ilmu ekonomi, ilmu costing saya keluar bahwa nggak pernah kepikiran bahwa apa yang saya beli di perusahaan berdampak pada apa yang mereka dapatkan. Sehingga saya riset, ternyata upah petik dari buruh petik teh itu sangat tidak layak. Bahkan juga itu saya riset lagi, ternyata dampak yang sama dirasakan juga bagi para petaninya. Karena teh itu sangat murah. Dari keresahan itulah, maka hadirlah inovasi teh artisan di Indonesia. Untuk menghadirkan inovasi ini, jelas Pak Reda menyiapkan seluruhnya di rumah produksinya yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Standar keamanan jadi perhatian penting untuk menghadirkan produk teh artisan yang berkualitas. Salah satunya sudah memenuhi mutu keamanan pangan HACCP. Nah, bos, ini adalah bahan baku utama kita. Salah satunya adalah teh Royal Emerald. Ini green tea nido, ya. Mungkin bisa dilihat isinya seperti ini. Ini teh yang paling mewahnya untuk green tea, dan ini diambil dari hanya daun nomor 1 lalu diolah menjadi green tea. Dan ini enak banget dan salah satu favorit saya, bos. Yap, semua bahan baku daun teh yang digunakan asli dari Indonesia loh bos. Ini juga jadi bahan edukasi yang ditawarkan ke konsumen berupa mutu petik dari bahan utama si daun tehnya itu sendiri bos. Kita belajar ternyata teh yang terbaik itu ada di pucuk paling atas, paling muda, daun 1, 2, dan 3. Itu di mutunya namanya specialty tea. Kalau di bawahnya lagi, jika dipetik daun 1, 2, 3, dan 4, itu namanya premium tea. Bahkan ada yang hanya dipetik pucuk nomor 1 aja. Nah itu yang tadi saya sampaikan, Royal Emerald. Ya, itu hanya daun nomor 1 dan itu harganya sangat tinggi. Bahkan di Sila kita jualnya itu 3,5 juta sekilo. Selain daun teh, bahan baku campuran lainnya diperlukan untuk menghasilkan teh artisan.
Berbagai pilihan bahan ini terdiri dari rempah alias empon-empon, bunga-bungaan, buah-buahan asli, sampai biji-bijian loh. Pemilihan bahan herbal alami ini selain didasari dari khasiatnya, disesuaikan juga sama aroma, rasa yang kuat, serta kandungan pewarna alaminya. Sehingga nggak perlu lagi pakai bahan sintetis nih bos. Kita mengusung 100% all natural. Jadi semua bahan yang kita gunakan itu alami. Kita tidak menggunakan essence, kita tidak menggunakan flavor. Sehingga apa yang dirasakan oleh penikmat tehnya adalah murni yang hadir dari bahan yang kita gunakan. Sejak dirintis tahun 2018 lalu, bisnisnya ini sudah melalui banyak tantangan. Tapi ada istilah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kita sejak tahun 2018, omset kita itu bahkan setahun nggak nyampe 300 juta. Jadi sebulan itu paling cuman berarti 23, ada yang 30, ada pas 50, itu pun karena hampers banyaknya. Atau karena berpameran gitu. Pelan-pelan kita meningkat dari tahun ke tahun, ada yang sampai peningkatannya 75% sampai 80%. Alhamdulillah sekarang omsetnya sudah mencapai di angka, kalau saya tidak salah ya, di atas 3 miliar per tahun. Wah, gimana nih bos? Jadi tertarik nggak berbisnis teh artisan bareng Pak Reda? Teh artisan dari Pak Reda ini juga membuka peluang yang mau berwirausaha teh juga loh. Jadi kita ajarkan mereka bagaimana cara menyeduh teh yang benar, bagaimana cara melihat kualitas teh yang benar, apa sih fungsi teh ini, bagaimana keunggulannya, itu kita ceritakan dengan pelayanan dan tentu pasti orientasi bisnisnya juga menguntungkan bagi mereka yang menggunakan teh ini di kafe mereka atau di tempat usaha mereka. Bos-bos, di momen Ramadan ini, Pak Reda juga punya cara tersendiri memasarkan teh artisannya. Di setiap Ramadan, di setiap menjelang Lebaran, kita selalu punya paket hampers gitu. Nah, kita punya paket yang kecil-kecilan gitu. Mulai start dari 100.000 aja kita udah ada untuk diberikan ke teman, kolega, sahabat, keluarga dengan kemasan yang sangat istimewa gitu. Dan kalau misalkan memang butuh hampers yang lebih besar, kita juga ada pilihannya. Jadi ada juga yang harganya sampai 1,5 juta ada gitu. Hampers menjadi penting karena dapat mempererat hubungan, menunjukkan rasa terima kasih dan membahagiakan orang yang menerimanya, terutama di momen Ramadan. Nah bos, Sila Artisanti bukan sekedar teh, tapi secangkir cerita istimewa di dalamnya. Nikmat dan juga bermanfaat. Nikmatnya bukan hanya pada tehnya, tetapi tentu cuannya. Yang pasti, cuan bos. Bos, momen Ramadan memang patut dimanfaatkan dalam mendatangkan cuan. Kayak jajanan kuliner yang satu ini. Es buah campur yang banyak diburu pembeli untuk melepas dahaga setelah seharian menjalankan ibadah puasa. Eits, bukan berarti tanpa tantangan ya bos. Pesaing baru akan bermunculan dari siapapun yang memanfaatkan peluang ini. Makanya perlu langkah-langkah tepat biar persaingan bisa dikendalikan oleh si pemain lama nih bos. Kalau gitu, simak tips berjualan selama di bulan Ramadan biar terus menggait pembeli dari Mr. Cuan Bos. Oh, terima kasih. Aku boleh tanya nggak? Iya, boleh. Mana? Bentar lagi kan mau bulan Ramadan. Untuk jualan yang kayak gini es, biar pendapatannya lebih maksimal, gimana tipsnya? Selama Ramadan itu, perilakunya orang tuh berubah. Ya. Yang pertama harusnya mengikuti dulu nih perilaku customernya. Kalau misalnya di luar bulan Ramadan, mungkin jus alpukat, jus mangga, dan lain-lain yang berupa jus itu akan laku. Tapi selama Ramadan, mendingan jualan buah atau sop buah yang bisa dimakan rame-rame. Jadi nanti lebih fokus ke sana. Jadi orang ketika Ramadan itu kan juga ada deadline kan. Kalau andai kan dibikin satu-satu, itu nanti akan lama. Jadi lebih baik jus buahnya atau sop buahnya itu sudah di stok. Jadi stok aja, nanti ketika ada yang beli tinggal masukin batu es. Jadi prosesnya cepat. Kenapa? Karena kalau andaikan orang beli terlalu lama, antriannya panjang, nanti mbaknya nggak bisa jualan banyak. Jadi langsung disiapin, nah nanti dibikin banner nih, sedia sop buah
jus buah gitu ya, yang bisa dimakan rame-rame pada saat mereka buka puasa. Yang kedua, perilakunya jam buka puasa itu kan sama. Kalau mereka terlambat karena lama ngantri bikin jus buahnya, orang nanti nggak akan mau datang atau beli karena oh itu rame lama gitu ya. Jadinya di stok. Dan yang ketiga, kasih nih promo bundling. Misalnya kalau beli jus buahnya atau es buahnya 5, gratis 1. Jadi nanti kalau aneh kan masjid-masjid mau bikin acara buka puasa, nah dia tahu yang di situ aja tuh, beli 5 gratis 1. Jadi akhirnya mbaknya bisa dapat orderan itu sebelum buka. Jadi sehari sebelum buka itu mereka sudah order. Nah itu nanti cuannya akan maksimal insya Allah. Terima kasih ya Mister, tips-tipsnya nanti bakal kita jalanin lagi.